Assalamualaikum Sobat PR. Balik lagi di ngobrol di PR. Nah, ini dulu kita ada tamu pernah kesini juga, Kang Farhan. Di studio. Di studio. Sekarang kita coba yang di outdoor biar lebih bebas. Waktu itu kita ngebahas soal Bandung Kota Wisata Seks, terus soal GBLA. Ya. Tapi sekarang ada yang lebih ramai lagi. Yaitu? Bandung is Gotham City. Nyonya. Nah, kan itu sempat ramai karena beberapa kali sampai sekarang pun kemarin terakhir di jalan mana ya, saya lupa. Kekerasan di jalanan masih terjadi. Ya. Apakah itu disebut geng motor, gerombolan bermotor, ada ya. beberapa nama lah ya Kang. Saya juga pengen tahu, kan Kang Farhan ini beberapa bulan terakhir ini sering nih kalau lihat di IG-nya ya. Ya. Nginder Bandung gitu. Nginder Bandung. Tapi kok kayaknya nggak ada yang pas malam gitu Kang. Kenapa Kang? Apa rada ketakutan atau kumaha gitu? Jarang yang malam gitu. Iya. Kalau malam hitungannya malah ngeganggu orang soalnya Pak. Orang pengen istirahat diketok-ketokin sama anggota DPR yang kelihatan banget pengen nyalek lagi gitu. Jadi kalau Bandung tuh memang sekarang ini yang saya khawatirkan itu bukan masalah Gotham City, kejahatan dan lain-lain. Tapi budaya kekerasannya sudah mulai institusional. Artinya ada beberapa kelompok masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan adalah jalan keluar. Kelompok ini rata-rata biasanya sudah mapan di atas. Sebagai apa misalnya? Baik itu sebagai aparat maupun sebagai korporasi. Oke. Terus hubungannya kekerasan? Nah, jadi kabar udah ngorok, ya. Kenapa? Coba periksa para pelakunya rata-rata anak-anak muda yang sebetulnya mereka itu adalah orang-orang yang frustasi, tidak bisa menembus hidup untuk layak. Kemudian yang lebih mengerikan lagi, anak sekolah sekarang melakukan kekerasan yang sama. Ya, yang kemarin terakhir dulu rada miris tuh yang anak umur belasan tahun, mungkin SMP atau SD, 6 anak menganiaya 2 anak. Memang udah dimediasi sih, tapi khawatirnya ke depannya masih ada kejadian kan itu mah. Apakah itu efek dari kejadian-kejadian runtutan mungkin mereka terpapar oleh di IG juga atau maksudnya di medsos? Kakak-kakak saya juga banyak yang kayak gitu kok melakukan itu. Apakah itu jadi imbas? Jadi gini, kalau dulu ya, saya kan SMP Negeri 3 Bandung. Bersama dengan teman-teman di SMP 10 itu tiap hari mendapatkan exposure kekerasan. Kenapa? Karena sekolah kita dekat Pasar Muhammad Toha dan bertetangga dengan terminal Kebun Kalapa. Jadi kekerasan terjadi di mana-mana, kita melihat sendiri. Bahkan waktu itu sih pelacuran jalanan aja siang-siang juga ada. Sekarang nggak ada gitu? Nggak kelihatan. Sekarang mah, gitu ya. Nah, tetapi waktu itu tidak kemudian mudah menetes kepada kita karena kita hanya melihat dari jauh, kemudian terbatas. Ya, memori ini nggak saya bawa ke rumah. Ya. Hanya lewat aja waktu itu. Hanya lewat aja. Wah, yang digebugan. Dah. Nah, sekarang udah jauh berbeda. Semua bentuk kekerasan ini terdokumentasikan dengan baik dalam platform digital. Disimpan dalam device kita dan device anak-anak kita. Gitu. Apa yang terjadi? Contoh misalnya seorang kepala daerah marah-marah menggebrak meja dan itu diglorifikasi oleh media, ya kan? Ini mah kita saling introspeksi aja, sehingga bukan tidak mungkin di dalam kepala kita ini mengatakan bahwa memang beberapa hal itu mesti pakai gebrakan, karena itu budaya kekerasan. Ya, secara tidak langsung itu seperti membolehkan kekerasan dalam pimpinan kadar kayak tertentu. gitu ya. Nah, sementara itu juga hal-hal yang lain terjadi apa? Contohnya, orang yang sok jago bawa bedil, bawa pistol, hanya karena rebutan jalan, gitu. Dari dulu juga ada mobil pepet-pepetan. Tapi kan berhenti, tabrakan, berantem itu terjadi, tapi tidak terdokumentasikan. Nah, budaya kekerasan ini terdokumentasikan. Apa yang dulu saya lihat di Kebun Kalapa hanya cerita didinya, besok saya udah lupa lagi gambaran image-nya. Ini ada terus. Ada terus. Nah, ini teh sesuatu hal yang secara teori gitulah ya. Nah, tapi tentu pertanyaannya adalah saya kumahakeun itu.
harus ada peran siapa di sana? Apakah orang tua juga? Kan kebanyakan anak itu kan menghabiskan waktunya di sekolah. Ya. Dari pagi sampai sore kadang. Ya. Di rumah mereka paling hanya berinteraksi sebentar, masuk kamar, ngerjain tugas, besok udah pergi lagi gitu ya. Iya. Waktu interaksi paling banyak mungkin di hari Sabtu atau hari Minggu. Iya. Tapi kan hampir kalau bapaknya nggak sepedahan sampai siang sore. Kalau bapaknya nggak giling ya. Kalau bapaknya nggak sahuri, golf gitu, mah ayo. Nah itu harus peran serta siapa? Kan orang tua oke di rumah, sekolah gimana? Ya, harus ada satu pilihan. Kalau menurut saya nih, dari sekian banyak masalah yang ada, mesti kita pilih satu yang kita sebut sebagai titik akupunktur otak gitu. Kalau dalam masalah kekerasan, saya memilih ya. Titik akupunkturnya adalah penegakan hukum. Ya. Nah, saya pernah mempraktekkan pada tahun 2005-nya, ketika Pak Adang Darajatun menjadi Wakapolri dan memperkenalkan 2007 deh, memperkenalkan konsep yang namanya polisi masyarakat. Oke. Nah, Polmas itu menurut saya sebenarnya bisa berhasil. Kenapa? Karena orang udah males siskamling, ya. Nggak ada waktu lah siskamling. Gue mesti begadang. Besok gue mesti kerja. Waktu capek lah, capek. Istirahat gitu. Udah kita bayar satpam aja, gitu ya, atau bayar orang pengamanan gitu. Tetapi hanya sekedar membayar hansip ukur lilingan, akhirnya kan menjadi cerita dia ketemu kuntilanak, ayam maling tapi si itu wani muda, gitunya, atau diikat sama rampok yang tidak berdaya, gitu ya. Nah, maka waktu itu diberikanlah sebuah pendekatan oleh Pak Dadang Darajatun polisi masyarakat, di mana si masyarakat yang melakukan siskamling itu diberi edukasi oleh polsek masing-masing. Oh, jadi caranya gini untuk mengotak kesini. Salah satunya adalah gini, di setiap RW itu ada satu pos di mana si mobil polseknya bisa mampir. Jadi kalau di sini kan ada mobil totot gitu ya, bisa mampir. Mampir unggul teu atau sebagai masyarakat ini masa deken kopi jeung cai gitu. Supaya polisi itu datang, yuk ngopilan ningali. Rada betah gitu. Itu salah satu bentuk. Nah, sekarang ada yang namanya polisi RW. Ya. Nah, polisi RW itu secara sini saya akan mengatakan begini, bisaannya polisi mana yang anggaran teh gitu. Loh iya dong. Pakai anggaran itu teh? Loh, ada anggaran tambahan. Membina polisi RW teh emang nggak pakai duit apa? Sekarang udah 118 triliun per tahun polisi sendiri ya. Kepolisian Republik Indonesia 118 triliun per tahun. Mau jadi berapa? 135. Oke, sok lah gitu. Ya. Tetapi jauh lebih murah Polmas. RW di Kota Bandung aja ada 30 kecamatan, 150 kelurahan. Plus kurang lebih 1.500 RW. Kalau satu kelurahan anggapnya 10 RW-nya. 1.500 polisi RW berarti-nya. Ya. Kan mesti dikasih uang saku. Meren sebulan 100.000 wae mah. Oh, itu tidak melakukan tugas sehari-harinya. Itu kan direkrut dari masyarakat. Cenah. Diberi seragamna. Benar? Diberi pendidikan anak. Jadi total mungkin habis sekitar 500.000 per orang per tahun. Kali 1.500. Berarti 75 juta. 250 juta ya. Nah, sakitu karak Kota Bandung. Belum yang lain ya. Aya seberata. Iya. Banyak iya gitu. Itu mah oke-oke aja. Saya juga tidak bertentangan. Cuman tinggal masalahnya sekarang adalah apakah masyarakat merasa terlibat nggak untuk menjaga hal itu. Jadi sebenarnya keterlibatan warga yang penting Maya. Jadi warga nggak sama lingkungan sekitar. Iya. Karena dari data yang kita dapatkan juga, setiap maling nu diwawancara mengatakan, kenapa kamu berani masuk ke situ? Ada katanya tanya warga, kenapa? Ada daerah proyek, kenapa? Proyeknya. Ya, gitu. Nah, jadi harus diikuti dengan penerangan jalan lingkungan, edukasi kepada masyarakat, bagaimana melakukan pencegahan. Ya. Kan kalau niat mah pasti ada di setiap penjahat, tetapi kesempatan jangan diberi dong.
Gitu. Ya. Terus bagaimana dengan bentuk kekerasan, misalnya kita lagi nongkrong atau ada orang nyamperin pakai motor sabet pakai samurai. Nah, gitu. itu nu paures kan. Ya, pertanyaannya gini, ini anak-anak dapat samurai dari mana? Sama dengan pertanyaan dalam bentuk yang lain, kekerasan lain yang menimbulkan masalah adalah ada sanksi besar kepada Persib apabila Bobotoh membawa flare. Ya. 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 Wah, maka kita tuh bikin peraturan gitu, tapi selalu gagal. Kenapa? Karena Persib beserta polisi tidak pernah mencari saha supplier flare tuh. Aya. Dah spesifik yang jualan flare mah ya. Supplier flare khusus untuk sepak bola. Aya. Emang beda gitu untuk sepak bola atau flare untuk... Aya nama kieu. Flare itu seberapa sering sih dipakai di kota? Asa nggak pernah jarang. Asa nggak pernah. Tahun baru merenya. Henteu. Mang api itu mah. Harusnya bisa kelacaknya. Kalacak atuh. Da saya ge bau. Sanu jualan flare tah. Jadi, tahu Kang siapa? ada. Jadi samperin. Kalaupun ternyata dia dagangnya benar, importnya legal, ya udah. Tapi awasi siapa yang beli. Ya. Sama dengan senjata tajam. Karena senjata tajam yang digunakan oleh para perampok ulung ini bukan ngambil dari dapur untuk bedog yang belah kalapa. Mereka membuat khusus kok. Ya kan kebayang suka ada kayak celurit tapi panjang Nah, itu kan. gitu. Spesifik sekali. Rantai motor. Ya. Berserta dengan cranknya gitu. Itu teh spesifik. Itu teh sebuah hasil karya. Inovasi ya. Ya. Kreatif. Kanyahoan. Kudu nama. Ya. Asal mau atau enggak gitu ya. Ditindak kok ya, bisa. Kan tadi penegakannya, kan kekerasan jalanan salah satu kuncinya harus ada penegakan hukum. Ya. Ketika penegakan hukum masih tidak mempan, kan ini teh masih terus berlanjut. Apa butuh naunya kasana? Butuh kekerasan dibalas sama kekerasan lagi nggak? Atau kalau dalam termasuk yang tidak setuju kalau harus Petrus. Kalau arahnya ke sana saya nggak setuju. Apa yang dilakukan oleh Petrus tahun 84 dan kemudian tahun 2010 dilaksanakan oleh Presiden Rodriguez di Filipina, saya tidak setuju. Karena extrajudicial killing ini itu teh berbahaya. Kalau saya diberi kekuasaan license to kill, ya James Bond atunya. Ya, James Bond, man. Woi, kamu narkoba ya? Tidak, Pak. Dan artinya saya bisa saja. Si Satria pakai sebelah nih. Ya, pepet langsung. Saya menemukan ukuran. Kamu ya? Tidak apa tidak? Dor heula. Ya. Bahaya. Berarti kita tidak butuh Batman. Enggak. Karena Batman mah kolornya di luar. Asli ngewa, saudara-saudara. Ya, stop lah. Cukup Val Kilmer dan George Clooney aja Batman. Kita nggak butuh Batman gitu. Bahkan dalam filmnya sekarang pun, Batman yang diperankan oleh si Pattinson ini pun dipertanyakan. Karena cek polisi teh jadi nggak rusak mana emang rusak tatanan Batman teh. Rusak tatanan hukum ya, aturannya gini dia bikin itu. Iya, makanya disebutnya vigilante kan. Nah, jadi sekarang teh polisi kalau emang mau menambah personel sampai ke polisi RW, jangan cuma polisi RW, tapi si masyarakatnya mesti dididik. Para Babin Kamtibmas sudah melakukan pendidikan itu, tapi ada keterbatasan. Kalaupun kita mau nambah bantuan-bantuan, kita berikan bantuan di setiap RW itu ada dua hal menggunakan teknologi. Satu CCTV, kedua alat komunikasi berupa HT. Nah, anggaran dari mana? Mandiri masyarakat. Atau cek masyarakat atau Pak, cenah di mana artosna abdi mah. Yang biasa hese, kalem, ayeuna teh keur usum politik, menta ka caleg. Berarti bisa minta ke Kang Baran itu? Oh, bisa. Boleh. Saya mah akan mencari sponsor yang mau membiayai saya untuk masangan CCTV jeung HT di wilayah-wilayah yang rawan. Yang rawan. Di mana sih kalau di Bandung gitu? Di tempat tinggal saya yang di Antapani, di RW 5 Kelurahan Antapani itu termasuk rawan. Karena apa coba? Rawannya lucu. Saya bersama dengan Kominfo waktu itu memberikan akses internet gratis di sebuah titik. Ya, di titik publik. Jadi ngarumpul dah baru teh di dinya.
marahin gadget. Lihat aja nongkrong nggak penting ini teh. Itu menimbulkan keresahan. Sampai si Ibu Eruna kayak, Pak, desa dialihkan, Pak. Aduh, orang itu ya. Padahal mencari titik akses internet gratis itu emang tidak mudah kan satelit ya sekarang lah di Kota Bandung. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan? Saya sedang mempelajari mungkinkah saya akan menyediakan misalnya CCTV dengan alat komunikasi. Pertanyaannya, ada orang yang jagain nggak? Ya. Nah, berarti kita mesti sama orangnya yang ngejaga didinya. Gitu. Atau hatong mah jadi kayak zaman dulunya, ngobrol di hatong gitu. Iya. Tapi tadi rame interaktifnya. Iya, dan sekarang lebih murah kan? Iya. Lebih murah ini mah. Sekarang bisa nyambung ke provider HP juga kalau nggak salah si alatnya. Itu mah agak mahal. Agak mahal. Jadi ada beberapa HP yang dimasukin ke SIM card. Jadi itu mah bagus lah. Nggak usah, yang kecil aja. Untuk lingkungan RW gitu. Karena RW kita kan rapat-rapat. Ya. Gitu. Jadi hal itu bisa dilaksanakan. Cuman memang masalahnya adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu kedah Pak polisi dididik atau Pak polisi gitu. Kan sebagian dari Forkompimda lah polisi. Ngobrol-ngobrol Bandung kan ngider-ngider. Terakhir nongkrong malam di mana, Kang? Misalkan kan dulu mah kita biasa nongkrong di pinggir jalan teh biasa gitu nya. Iya, saya teh paling seneng kan nongkrong dulu di sini karena ada bubur. Kemudian pindah ke sebelah kanan ke depan Majestic. Oh, gitu. Iya, gitu. Tapi sejak muncul foto-foto setan itu saya jadi jarang besar nih di sini teh karena macet. Gitu. Sekarang kalau malam teh banyak ya jalan anggrek. Lagi rame. Dago masih tuh kan rumah biasanya nongkrong di Dago gitu untuk. Dago saya enggak ya. Ada tempat baru kan tuh? Yang mana? Pasar kreatif ya. Oh, iya. Di situ mungkin. Iya. Saya lihat banyak sekarang teh titik-titik baru ya. Kayak misalnya anak-anak teh kan dulu mah seneng nongkrong di 7-Eleven. Terus ke Circle K. Iya. Akhirnya abnormal. Nah, itu teh titik-titik yang perlu diperhatikan sih sebenarnya mah. Cuman tetap gimana pun juga tempat favorit nongkrong adalah Portal, Gang. Ayo warung, Portal, warung kios gitunya biasanya. Beres, temen tempat nongkrong pasti. Lama-lama bikin posko, gitu. Masalah Bandung lainnya adalah, Kang, kemarin hasil 2022 pemeriksaan Fasiankes ya, jadi Kota Bandung ada 1.019 kasus baru HIV/AIDS. Memang nggak hanya ada 290 yang adalah warga Kota Bandung. Kasus baru ya, itu belum kasus-kasus lama. Nah, tapi tidak teridentifikasi itu penyebabnya apa, karena hanya positifnya aja. Hanya positif HIV-nya aja. Karena mungkin banyak orang pengen meriksa di Bandung, udah banyak fasilitas kesehatan bisa meriksa. Pandangannya gimana? Maksudnya apakah ini mengkhawatirkan atau enggak? Mesti ditambah dengan satu lagi data. Apa teh? Angka sifilis. ya sifilis kemarin tuh dari Kementerian Kesehatan Jawa Barat itu adalah terbanyak kedua se-Indonesia setelah Papua. Nah mungkin pasti Bandung juga ada banyak juga gitu. Jadi sifilis itu udah jelas-jelas penyakit menular seksual, PSTD. Ya. Jadi artinya PTSD. Jadi artinya bahwa memang si penyakit seksual yang menular ini akibat perilaku seks yang tidak sehat. Dan perilaku seks yang tidak sehat itu sudah pasti bukan gaya playboy. Emang kalau gaya playboy kumaha? Kamu gaya playboy kan kabogoh, ayo boga opat gitu, ayo boga 5 gitu. Senin saha, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat beda gitu ya. Kayak gitu teh bisa, tetapi sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Gitu. Satu laki-laki bisa banyak melakukan hubungan seks dengan banyak perempuan. Yang sering terjadi adalah satu perempuan melakukan hubungan seks dengan banyak laki-laki, yang disebut dengan industri prostitusi. Bandung industri prostitusi bukan, Kang? Loh, kan waktu itu saya bilang berdasarkan crawling data, Bandung adalah kota wisata seks. Sampai sekarang ya. Dan data tentang HIV serta sifilis itu mengkonfirmasi
Apa yang kita lakukan? Kemarin menggerbek Saritem. Ya. Oke, tapi udah kurang. Kita tahu itu kurang. Gitu. Nah, kalau untuk memberantas prostitusi atau pelacuran, saya rasa hampir tidak mungkin. Karena itu udah dari zaman dulu. Betul. Tetapi memberikan izin dan memperbolehkan juga salah. Jadi harus diidentifikasi di mana titik-titik yang bandel. Bandel itu dalam arti mereka menyediakan tempat. Itu. Dan sekarang ada teknologi micet yang mendukung itu semua. Lagi pula sekarang konten pornografi di sosial media kan. Kok tahu di micet kan? Loh, kan saya Komisi 1. Kerjaannya meriksa PSE, penyelenggara sistem elektronik gitu. Tapi hati-hati. Kalau Anda usia di atas 40 dan punya aplikasi micet di handphone Anda, berarti kamu sok make oge. Kan Ari HP-nya ada HP yang keluaran produsen itu yang sudah ada aplikasinya. Micet. Iya. Iya, ya itu. Saya sampai pernah manggil prinsipal micet ke Indonesia. Terus kumaha? Dia ceritanya kumaha. Dan Twitter kayak dipakai yang pornografi. Instagram juga semua pakai gitu. Terus tadi apa? Fans only. OnlyFans gitu. Yang web bener-bener porno mah kan Pornhub. Memang dari awal bikinnya Pornhub. Ya, memang porno jelas gitu. Maka legalisasi pornografi dan legalisasi prostitusi, Indonesia jangan pernah lakukan hal itu. Tapi kan itu kita nggak bisa nutup mata itu ada. Nah, tentu saja ada. Maka yang mesti dilakukan adalah sekarang pemberantasan TPPO. Apa yang dilakukan sekarang oleh Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD, membuat Satgas TPPO itu hal yang baik. Ya, karena dari situ kita akan ketahuan dari mana jalur distribusinya. Bagaimana sebetulnya tidak hanya dari jalur distribusi, tetapi juga jalur sirkulasi. Sirkulasi itu kieu, Pak. Di Bandung teh sabaraha karaoke yang menyediakan pemandu lagu. Katakanlah genep artinya. Nah, nu paling mahal teh mendapatkan rotasi pertama. Rotasi kumaha maksudnya? Butuhnya berapa orang? 18, ayo 18 ya, akhirnya gitu. Nah, si 18 ini kemudian 18 gitu ya. 18 pemandu lagu. 3 bulan kemudian dipindahkan ke karaoke yang lebih murah. Kan nggak mau, meren kan itu. Nggak, itu memang begitu agentnya. Oh. Kan si pemilik teh nggak mungkin melakukan rekrutmen. Iya. Berat atau gawena. Iya. Dia pasti akan outsourcing itu teh. Tahu jadi ya? Tahu jadi. Karena kalau dia rekrutmen, kan jadi pegawai tetap. Berat bos, kan biaya operasional tuh. Iya. Kan ini mah... gitu ya kalau di tempat karaoke-nya? Iya. Biayanya kan ditanggung oleh pembeli. Variable cost. Variable cost itu artinya bagus kalau tinggi. Karena apa? Karena penjualan tinggi. Ya. Tapi kalau fixed cost, mau penjualan tinggi rendah, sakit. Itu berat, bos. Jadi pindah-pindah. Nah, hari pelanggan kan, dulu di si A ada di sini. Saya harus pindah ke sana. Nah, sama dengan pemain sepak bola. Messi bola di mana? Barcelona. Nonton Barcelona. Messi pindah ke mana? Ke PSG, nonton PSG. Aina pindah ke Miami, pindah nonton Miami. Sama itu juga. Mana si Gelis? Kali Pak, mil kasih Gelis kan itu. Artinya mungkin nggak menghapus image bahwa Bandung adalah kota seks. Mungkin. Satu, dengan mempersulit. Mempersulit apa? TPPO. Bandung harus berani maju ke depan, ketemu langsung dengan Satgas TPPO, buka semua data, dan nyatakan diri bahwa Bandung siap bebersih TPPO. Tapi kan kota Bandung itu nggak ada yang salah satu PAD terbesarnya adalah kan wisata tempat hiburan dan kuliner gitu. Ya, Horeca. Hotel, restoran, itu artinya akan kehilangan PAD yang cukup besar. Itu dah makanya sekarang kita mesti kelola sedemikian rupa sehingga si PAD itu akan turun tapi nanti akan naik. Emang begitu rata-rata disrupsi mah. Biasa itu mah. Contohnya jual makanan yang enak dan payu. Ya. Jual makanan, martabak. Banyak yang beli, dia naikin harganya. Sebulan pertama akan sepi. Tapi bulan kedua naik lagi. Lebih tinggi dari sebelumnya.
Di bisnis properti juga seperti itu. Ketika permintaan untuk kamar kos itu besar, naikin harganya. Bulan pertama pasti pada pindah. Tapi bulan kedua akan datang penghuni baru. Asal tempatnya halus. Nah, jadi yang mesti dilakukan adalah satu, kerjasama dengan Satgas TPPO dan terbuka. Jangan malu. Gitu. Karena dengan malu artinya kita menutup-tutupi industri pariwisata seks yang ada di Kota Bandung. Pariwisata seks. Itu malah sebetulnya melindungi mereka. Karena mereka selalu ada dalam bayang-bayang. Yeah. Kalau kita terbuka, kita tuh akhirnya mengekspos mereka. Tinggali. Tapi kan itu bisa beralih kan ketika misalkan ada beberapa tempat karaoke kan, kalau di Bandung itu kan identiknya yang tempat wisata seks adalah karaoke yang dan menyediakan terus spa itu kan banyak berseluruh. Nah, di satu sisi tempat hiburan seperti bar dan lainnya juga banyak. Artinya kan mereka bisa beralih ke sana kan? Karena beda pasar. Beda pasar, beda industri. Karakternya beda. Itu masih gakil. Seperti membandingkan Super Indo dengan warung jongkok. Oh. Nah, itu jangan dipersaingkan. Yeah. Tetapi perilakunya mesti dibedakan. Ahli pisan saya dari distribusi. Karena pengalaman pemain lama gitu. Nah, ketika tadi diatur Kang, apakah tidak akan mereka ke jalanan gitu? Jangan sampai ke jalanan. Makanya mereka itu kan kalau di Surabaya mah para mantan penghuni doli itu diberi keterampilan dan diberi pendapatan sampai 3 juta. Bagaimana caranya? Logikanya di mana? Bagaimana kita mengganti pendapatan mereka yang puluhan juta per bulan menjadi hanya 3 juta per jadi bulan. mau 3 juta gitu. Terus gitu kudu ngajait gitu. Biasa nama tinggal And the break gitu ya. Akhirnya kudu ngajait, terus ngajait jadi komplain deh, jadi dibayar, riweuh lah pokoknya mah gitu. Nah, maka yang perlu kita tekankan sekarang adalah menargetkan Bandung kota bebas TPPO. Itu adalah cara kita untuk menyingkapkan lemari diangkat, kolongnya dibersihan. Gitu. Nah, ketika mereka pada keluar, tadi kemanakan? Kita ada banyak pilihan. Satu, bisa kita bunuh. Kan kecoa kalau begitu keluar dari itu, kita bunuh. Atau kita arahkan ke satu tempat. Contohnya. Oh, jadi etalasenya di Bandung gitu nya? Ya. Tapi prakteknya di luar? Tong di Bandung. Sekitar Bandung gitu nya? Ya, tong di Bandung. Lalu bagaimana dengan hotel-hotel? Nah, hotel-hotel itu kita promosikan, ya. Kita promosikan Bandung teh tempat tujuan wisata keluarga. Staycation Buat keluarga. Itu bagus terus dorong. Mau keluarga baru atau keluarga yang nemu di jalan gitu bebas. Pokoknya keluarga. keluarga. Ini bagian dari sebuah marketing komunikasi gitu. Nah, karena gini, saya belajar dari Pak Rudi, wali kota Batam yang sekarang. Dulu Batam itu menyerah ketika ditanyakan, "Hai, tahukah kalian bahwa banyak sekali orang Singapura yang datang ke Batam itu untuk melaksanakan wisata seks. Buang duitnya di situ, buang penyakitnya di situ. Terus orang-orang Batam teh, apa-apalah yang penting hotel kita rame." Ya. Akibatnya masalah sosial di Batam jadi nggak berhenti-berhenti. Ketika Pak Rudi menjadi wali kota dan dia beresin semua itu, nggak ada lagi wisata seks sembarangan di Batam. Batam majunya luar biasa sekarang. Nggak ada wisata seks sembarangan, artinya wisata seksnya rada teratur gitu ya? Terdeteksi. Oh. Terdeteksi dong. Sekarang saya mau nanya ada, gini, tapi terdeteksi gitu ya? Wali kota, saya pengen nanya ke wali kota atau siapapun yang menjadi pemangku kepentingan di kota Bandung. Maukah Anda sebagai pemimpin kota Bandung mengakui bahwa ada satu apartemen di Cicadas yang merupakan pusat transaksi micet? Oh. Kok nah apa kan? Wartawan aja pura-pura nggak tahu. Kita tuh malu-malu mengakui. Rada munafik gitunya. Iya, karena gini, itu sama aja dengan gini. Ketika saya jadi kepala sekolah, anak murid saya terlibat dalam perkelahian. Maka saya bilang, "Oh bukan, itu bukan murid saya, itu murid sekolah lain." Bener nama. Bahwa ada murid sekolah lain yang berantem dengan
Murid sekolah. Murid ini. kita gitu. Tapi kita tidak pernah mau mengakui bahwa murid kita terlibat dalam Itu. gelut gitu. Padahal Dalam Sarwa gelut nanya. Sarwa. Gitu. Ketika kita mengatakan bahwa Bandung adalah kota amanah tumak ninah, tidak boleh ada pelacuran. Pak, saurna eta apartemen di Cicadas teh. Tahu tak ya? Nggak ada, itu enak saja. Gitu. Enggak dong. Itu apartemen di Cicadas. Kayaknya saya tahu tempatnya. Nah, sok aja. Dah gampang itu melacaknya. Kalau kita bisa melakukan tindakan seperti itu, maka itu artinya apa? Kita teh keur ngangkat lomari dikaluhurkeun. Eta di kolong lomari ku urang keur dibersihkeun. Ya. Gitu. Itu teh harus kita akui gitu. Walaupun si kota Walaupun tentu bukan dengan cara komunikasi publik, Pak Wali Kota datang ke dia terus bikin press conference. Mari kita gebukan hiji-hiji gitu. Oke. Ada cara-cara lain yang bisa dilakukan. Gitu. Misalnya Wali Kota teh memanggil si pemilik developer dari apartemen itu. Carekan we dalam ruang tertutup. Aneh tong pura-pura tingali saya kan itu ajeuna. Ya buktina. Gitu. Jadi mereka tuh akhirnya mau menertibkan diri sendiri juga. Iya. Kan gitu. Jakarta pernah mengalami hal yang sama. Ada sebuah apartemen di daerah jalan, daerah area Sudirman lah, ya. Sebut saja namanya Sudirman Park, gitu ya. Itu teh dulu pernah menjadi apartemen tempat praktek pelacuran ilegal dan penyebaran narkoba. Lalu polisi bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat melakukan razia kadinya. Ditewakan artis, Ada masa-masanya Anda lihat ya. Para artis ditewakan itu teh baik yang melakukan online prostitution maupun narkoba, itu rata-rata tinggal di apartemen itu. Sehingga si developernya terpaksa, wah bisa rusak nih namanya apartemen saya. Nanti harganya jadi murah. Maka dia beresin sendiri. Apakah harus selalu pakai cara itu? Kan nggak juga ya? Iya, jangan dong. Itu. Nah, karena ada beberapa apartemen dan rusun di Jakarta yang akhirnya diratakan. Yang di Kemayoran, di Kelapa Gading, di Pencernihan, kita diratakan akhirnya. Duga-dugana saha Perumnas. Jadi gampang. Ya. PT Perumnas. Perumnas kan. Udah dihilangin, udah selesai semuanya. Dibangun lagi menjadi image bahwa ini tempat keluarga yang tinggal. Keluarga tinggal. Jadi memang harus diruntuhkan dulu. Nah, lagi. Surprisingly, yang memberikan contoh pembangunan dan pengelolaan rusunawa yang baik dan benar itu siapa? Grup Artagraha. Grup Artagraha. Aja di Jakarta Utara. Keren, bos. Satu lagi nih, penasaran. Dulu Kang Farhan pernah ngomong soal rencana, udah bikin daripada GBLA riweuh gitunya, bikin aja stadion lagi. Terus kan kita coba konfirmasi ke Pak Ema gitu, Sekda. Katanya sedang lelang nih, dan di Desember dan mungkin di awal tahun 2023 sudah diketahui siapa pemenang pengelola GBLA. Tapi sampai sekarang udah bulan Juni nih, tapi belum ada kabar-kabarnya. Kira-kira bakal jadi tuh GBLA teh dikelola mungkin oleh PT PBB gitu ya. Kan karena Farhan juga mungkin pernah masih ada berkecimpung di situ ya. Ada bisikan-bisikan lah. Ada info nggak bahwa udah kena nih yang sama PT PBB? Hari udah nama kabeh ngomongnya udah. Tapi mana? sekarang itu udah bulan Juni. Karena memang tidak semudah itu. Tetapnya susah, yakin saya. Selama perdanya belum diubah, selama itu juga tidak akan terjadi. Bahwa GBLA akan dikelola oleh swasta. Gitu. Apa yang terjadi di Kabupaten Gianyar di seluruh Indonesia hanya terjadi di Kabupaten Gianyar. Karena Bupati, Sekda, dan para anggota DPRD-nya sepakat, udah yuk kasihin aja ke Bali United. Dan jalannya. Alhamdulillah sukses pisan sampai bisa go public, mendapatkan uang 350 miliar. Akhirnya Bali United dia naon coba?
nyieun tempat latihan 28 hektar di Pantai Purnama Gianyar. Kan mimpinya PT PB juga seperti 27 itu. Oktober kan diresmikan. Oh, gitu? Ya. Kan mimpinya PT PBB juga gitu kan, kalau itu dikelola, wah dia mau bikin tempat ini, tempat PT itu. PBB itu sudah menyiapkan 8 hektar sebelahan sama GBLA, tapi karena GBLA itu beres-beres, percuma nyieun 8 hektar ya. Apakah masih Kalau nggak reasonable? percaya, tanya kepada yang menjadi broker penjualan tanahnya. Saha? Si Eta. Masih reasonable gak? Omongan Kang Farhan waktu itu yang cukup kontroversial. Bikin deh, stadion di sebelah GBLA. Bikin aja. Masih reasonable? Masih Karena gini, salah satu investor bilang gini, ketika kita tidak boleh pakai GBLA karena waktu itu mau dipakai buat persiapan latihan peserta 20 ya. Ya. Salah satu investor itu bilang gini, kalau gitu percuma dong kita ambil alih. Kalau ternyata pemakaiannya tidak di dalam kewenangan kita, tapi kewenangan PSSI. Udah aja kita bikin sendiri. Sudah tercetus itu teh. Tapi itu jalan-jalan. Kak, karena hanya 1 orang dari 4 orang investor ini yang ngomong begitu. Oh. Yang 3 orang lagi, nggak enak lah sama orang Bandung, nggak enak sama orang Bandung, nggak enak sama orang Bandung. Gitu. Oh, kebanyakan sungkannya gitu nya. Iya. Pakai uhna. Iya. Karena Yakin mau tahun iya dikelola ke PT PBB, GBLA? kita akan ganti PJ wali kota September kan? Iya. Akhirnya bulan naon? Juni. Setengah 3 bulan. Juli, Agustus, September teh awalnya atau akhir? Kan kita bisa mengerti cara berpikir birokrasi kalau normal teh. Semuanya harus aman, aman mau. Jadi diambil kondusif. Padahal sekarang semua aparat pemerintahan di balai kota gerayang aman dah sieun. Itu Bener ternyata. Sok we, emang wani bikin penerobosan moal. Gila loh. Orang tiba-tiba keluar berita kemarin, PDAM di Geledah. Geledah, iya. Biasanya di Jumat ada Jumat keramatnya. Nah, sekarang gini nih, kita ngomong nih, PBB kan pasti PBB mengelola. Si KPKT iseng, kela-kela, emang PBB udah jadi pemenang tender? Oh belum, tender juga belum jelas. Kenapa PBB udah disebut-sebut? Infonya masih sudah katanya. Nah, tapi udah ada lelangnya belum? Katanya lelangnya Desember. Nah, katanya tiba-tiba juga KPKT melakukan pemeriksaan terhadap lelang ini. Benyus artinya. Mejus. Kumaha lamun ternyata KPKT, oh ditemukan indikasi pelanggaran. Jeez. Liar, Bos. Sekarang tuh semua orang lagi menahan diri. Tergantung PJW. Siapakah di antara para kepala dinas Provinsi Jawa Barat yang akhirnya mendapatkan rezeki jadi PJ Kota Bandung? Seluruh minat mah. Ada yang pria, ada yang wanita. Gitu. Ada yang sarjana pendidikan, sarjana administrasi, bahkan seorang dokter pun berminat untuk menjadi PJ Wali Kota Bandung. Lumayan karena setahun lebih Kang jadi PJ-nya. Ya, Kota Bandung, Bro. Iya, Kota Bandung. Seksi pisan. Sebelum kami para politisi mengacak-ngacak pada November 2024. Jadi nyalon berarti nya. Insya Allah abdi mah. Kita tunggu keberangkatan Kang Farhan. Tapi masalahnya gini, siapapun yang menjadi calon wali kota untuk Pilkada November 2024 tidak mungkin bisa janji politik aneh-aneh. Karena rencana program pembangunan masa transisi berlaku sampai tahun anggaran 2025-2026. Oh, udah kekunci berarti nya. Oh, jadi ya sudah menjalani apa aja yang udah ada gitunya. Jadi kumaha PJ. Siapapun PJ-nya akan menjadi teman saya. Ya, turun bisa ngaruhan waktunya. Sorry. Kita tunggu ya ketika beliau jadi atau enggak. Ya, pokoknya mah. Saya mah bagaimana kehendak rakyat. Nah, berarti hari kampanye nggak bisa macam-macam ya? Nggak bisa. Jangan narasi tiba-tiba bikin saya akan membuat menara masjid tertinggi sedunia di Kota Bandung. Wah, karena nggak ada sembarangan. Kita harus mengikuti anggaran berdasarkan program sampai 2026. Nah, kemungkinan baru pada anggaran 2026-2027 kita bisa berbuat sesuatu yang baru. 2027. Makanya sekarang para RW khawatir. Begitu PJ masuk kan September 2023. Ya, tuh Ya kan? ini. Nah, itu teh udah jadi tuh anggaran 2023-2024.
semua ketua RW deg-degan apakah ada PIPPK. Ya. Gitu. Itu teh nggak boleh macem-macem semuanya gitu. Nah, itu sebabnya satu kali lagi saya mah sanes kampanye. Saya mah warga Bandung yang berharap sekali bahwa saudara-saudaraku warga abdi sadayana dulur di Kota Bandung ya. Mari kita berharap bahwa wali kota yang akan maju dan menang nanti adalah wali kota yang berkomitmen 2 periode. Kudu 2 periode ya. Kudu atuh. Jangan jadi Batu loncatan. Oh, ada ya? Jabatan wali kota Bandung bukan batu loncatan. Jabatan wali kota Bandung adalah sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 2 periode. Kemudian kita mesti menyiapkan pengganti 2 periode deui. Artinya si yang memegang tongkat estafet kemudian harus mengikuti juga ya. Betul. Nah, Asal jadi yang baik-baik gitunya. apakah itu ngarang gitu? Eta dilakukan oleh Bambang Deha ketika menjadi wali kota Surabaya. Periode 1 dia bongkar kiri kanan beri kanan. Periode 2 dia menemukan Risma. Risma teh ASN, dijadikan kadis kebersihan. Kemudian sama dia dijadikan kader setelah selesai masa jabatan dia, maka Risma dipaksa keluar dari ASN, suruh menjadi kader PDIP dan menjadi calon wali kota. Nah, karena dia secara politik belum kuat, maka Bambang Deha menemukan sebuah peluang hukum. Yaitu, wali kota 2 kali nggak boleh ya, jadi 3 kali. Tapi kalau wakil wali kota boleh dong. Ya. Maka dia jadi wali kota Risma selama setengah periode. Menjaga. Biar programnya tetap berlanjut. Betul. Tapi apakah kemudian Risma diam saja? Enggak. Risma kemudian, sejak dia jadi wali kota, mereka tuh yang namanya ERI. ASN OG. Setelah Risma 2 periode jadi wali kota, dilanjutkan oleh Pak Eri ayeuna. Jadi si tongkat estafet berjalan tetap ya, si program berjalan. Surabaya teh alus nih ka ieu. Bandung kuduna gitu. Nya, karena Bandung itu mesti dibangun dengan sebuah keberlanjutan dan kerjasama, bukan oleh seorang superhero anu ngarasana dirinya superstar. Oh. Oke. Makanya Bandung bukan Gotham City. Bandung tidak butuh Bruce Wayne. Siap. Artinya kalau teuing jadi atau henteu mudah-mudahan. Ya teuing siapapun wali kota. Siapapun yang wali kotanya, mau nggak mau. Kalau ada wali kotanya, yang penting pemilu Nasdem menang. Nah itu, siapapun wali kotanya, kalau ada yang baik, lanjutkan. Iya. Ya. Dan berkelanjutan. Kalau ada program yang baik, lanjutkan. Siapapun, bukan visi pribadi ya, bukan visi. Sip. Ya. Siap. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam.